Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya Dika yang hari ini akan menjelaskan tentang sedikit teks deskripsi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia atau teman-teman yang saat ini sedang berfokus pada paket D. Sebenarnya apa itu teks deskripsi teman-teman? Jadi teman-teman, teks deskripsi adalah suatu teks yang menggambarkan objek, tempat, orang, atau fenomena yang tentunya secara rinci. Dan kita sebagai seorang pembaca itu teman-teman, nanti kita itu ketika membaca, kita bisa melihat atau merasakan seolah-olah kita ada di sana, seolah-olah kita ada dan mengerti objek yang digambarkan dalam suatu teks tersebut. Jadi teks deskripsi ini benar-benar berfokus pada bagaimana pembaca bisa merasakan seperti seolah-olah pembaca di sana. Pembaca ini sampai membayangkan gitu teman-teman. Seperti itu ya. Ciri-cirinya apa sih teman-teman? Ada 3 teman-teman. Ini ciri-ciri yang sangat-sangat dasar. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan yaitu menggambarkan suatu objek teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua itu teman-teman biasanya melibatkan panca indera. Jadi teks deskripsi ketika kita mendeskripsikan suatu barang, ketika kita mencoba menggambarkan suatu tempat, suatu objek yang ada di depan kita, pasti panca indera ini digunakan teman-teman. Dan yang ketiga tentunya menggunakan bahasa-bahasa yang deskriptif seperti itu teman-teman. Next, ada struktur-strukturnya juga teman-teman. Yang pertama ada identifikasi, yaitu pengenalan. Biasanya sebelum kita jauh nih membahas suatu objek atau benda tersebut, perlu diidentifikasi dulu. Lalu masuk ke deskripsi bagian. Kita mendeskripsikan suatu objek secara terperinci. Baru yang terakhir penutup. Seperti biasa teman-teman. Seperti itu. Next, ada jenis-jenisnya juga teman-teman. Jenisnya ada 2. Yang pertama ada deskripsi objektif. Yang kedua yaitu subjektif. Kak Dika, apa sih bedanya? Jadi teman-teman, yang objektif ini lebih menggambarkan keadaan nyata, keadaan real suatu objek tersebut. Misal, ini Kak Dika ada apel, ya udah. Kak Dika menggambarkan sesuai dengan apel yang Kak Dika lihat. Warnanya merah, ukurannya nggak seberapa besar, lalu ada sedikit, misal ya teman-teman, ada sedikit benjolan di sebelah sini. Intinya benar-benar real teman-teman. Sementara subjektif itu tergantung bagaimana perasaan sang penulis. Emang gimana sih contohnya gitu. Nanti ada teman-teman, nanti Kak Dika kasih contoh, nanti Kak Dika peragakan dan Kak Dika kasih perbedaan yang jelas teman-teman agar teman-teman ngerti gitu. Pada intinya objektif adalah tergantung daripada sang penulis melihat real atau kenyataannya. Kalau subjektif, sang penulis menulis teks deskripsi tersebut berdasarkan perasaannya. Seperti itu teman-teman. Terus langkah-langkahnya bagaimana sih Kak Dika? Yang pertama ada menentukan objek teman-teman. Itu pasti ya, teman-teman mau mendeskripsikan sesuatu pasti harus ada objeknya, ya kan? Yang kedua adalah mengumpulkan data. Bagaimana teman-teman kira-kira apa saja sih yang mau dibahas itu pasti kan. Nah, jadi teman-teman harus harus punya gambaran gitu. Yang ketiga, menyusun kerangka melalui struktur tadi yang sudah Kak Dika jelaskan. Yang keempat, ditulis dong teman-teman, diketik, ditulis tangan, dan tentunya yang terakhir menyunting atau mengoreksi kembali. Bagaimana teks deskripsi teman-teman nanti ada yang kurang, bisa ditambahkan, atau misal ada yang kelewatan, teman-teman bisa memperbaiki seperti itu. Nah, ini contohnya teman-teman yang tadi sempat bingung. Kak
Dika ada dua jenis. Apa sih? Ya ini teman-teman. Yang pertama ada objektif. Bagaimana di situ ada judulnya bunga mawar, terus ada bagiannya diidentifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Sama teman-teman seperti struktur yang sudah Kak Dika jelaskan sebelumnya. Bahwasanya objektif ya bunga mawar itu. Di situ teman-teman bisa lihat di deskripsi bagian bagaimana sang penulis mendeskripsikan sesuai dengan kenyataan objek yang ada di depannya, yaitu bunga mawar. Seperti itu teman-teman. Jadi bunga mawar ini wangi, bunga mawar itu indah, dan lain sebagainya benar-benar real di depan mata penulis. Seperti itu teman-teman. Tetapi contoh teks deskripsi yang kedua yang bersifat subjektif itu teman-teman bisa melihat itu ada taman yang sangat indah, yang sangat eh, apa ya ibaratnya elok lah ya teman-teman di pagi hari seperti itu ya teman-teman. Nah di sini mungkin bisa dilihat teman-teman bagaimana sang penulis mendeskripsikannya itu sesuai dengan yang dia lihat tapi memainkan perasaannya. Seperti itu teman-teman. Ada di deskripsi bagian udara segar yang belum tercemar oleh polusi membuatku merasa sangat nyaman. Nah, itu kan suatu gambaran hati, perasaan dari sang penulis. Bahkan di bagian penutup tidak ada yang lebih indah dari duduk di bangku taman dikelilingi oleh warna-warni bunga yang bermekaran sambil menikmati kedamaian pagi. Itu sudah jelas teman-teman bagaimana perasaan sang penulis disampaikan di sana lewat objek yang ada di depannya. Seperti itu teman-teman. Jadi Kak Dika harap teman-teman di sini sudah mulai memahami ya bahwasanya yang objektif itu bagaimana ketika teman-teman menentukan suatu objek A ya sudah real itu teman-teman menulis apa yang sesuai teman-teman lihat. Tapi jika subjektif teman-teman memang menentukan suatu objek pantai, taman, atau dan lain sebagainya. Tapi teman-teman memainkan perasaan sehingga teman-teman seolah-olah benar-benar ada di sana. Teman-teman seolah-olah menikmati seperti itu teman-teman. Itu akan membawa sang pembaca juga terasa ikut teman-teman merasakan semuanya. Dan yang terakhir harapan Kak Dika teman-teman dapat belajar, teman-teman harus semangat, teman-teman harus mampu untuk memahami teks deskripsi. Mudah kan teman-teman? Mudah. Tidak ada yang sulit ketika kita mau belajar. Tidak ada. Jadi harapan Kak Dika teman-teman mau mempelajari teks deskripsi. Itu saja mungkin teman-teman yang dapat Kak Dika jelaskan. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tanya ke Kak Dika di kolom komentar agar nantinya bisa Kak Dika jawab. Sekian penjelasan dari Kak Dika mengenai teks deskripsi pada pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih.